Oke, kita akan menceritakan karangan yang dikarang saya sendiri ya, yang berjudul Sang Pemimpi. Asik. Berawal dari kisah seorang anak yang melihat orang tua bekerja dan selalu bekerja hingga sang anak bercita-cita supaya orang tuanya tidak bekerja dan bisa menikmati masa tuanya. Namun petaka datang saat salah satu orang tua kena penyakit yang tak bisa dijelaskan oleh medis. Sayang sekali. Saat itu sebutlah dia sedang mengalami kehidupan seperti biasa ya. Sarapan pagi sebelum berangkat sekolah, dan sebutlah dia Zen baru duduk di kelas 1 SMA. Sebelum berangkat sekolah seperti biasa, dia makan pagi ya. Makan pagi jam 6.30. Ibunya pun menyuruh Jen untuk siap-siap. Ibu pun berkata, "Jen, ayo cepat makan, sudah jam 6:30. Nanti kamu kesiangan berangkat sekolah." Jen pun membalas, "Iya mah, bentar lagi. Aku mau pakai baju dulu." Saat itu Jen habis mandi, dan setelah Jen pakai baju, dia pun pergi ke meja makan dan Jen pun bertanya kepada ibunya. Seperti biasa kita ya, kehidupan sehari-hari. Dan Jen pun berkata, "Bu, kita sekarang makan sama apa, Bu?" Sang ibu pun menjawab, "Ya, seperti biasa aja ya, makanan sehari-hari, gorengan, gehu, bala-bala, sama telur." Jen pun menjawab, "Oh iya, Bu." Tak lama kemudian, lalu datanglah sang ayah mau berangkat kerja. Ayah pun berkata, "Jen, Bu, ayah berangkat dulu ya." Ibu pun menjawab, "Ayah udah makan." Ayah pun menjawab, "Udah mah, tadi di dapur." Dan sang ibu pun membalas, "Oh iya ya, maaf ya, ibu gak nyiapin, ibu tadi habis nyuci." Dan sang ayah pun membalas kembali, "Iya, gak apa-apa, Bu." Dan sang ayah pun berangkat kerja. Ibu dan Jen pun cium tangan ayah. Kita lamar nih si banyak. Ayah pun berkata, "Assalamualaikum." Ibu dan Jen pun membalas, "Waalaikumsalam." Dan Jen, ayah pun berpamitan kepada Jen, "Belajar ya, yang pinter ya, yang giat." Jen pun membalas, "Iya ya." Dan waktu pun menunjukkan pukul 6.40 dan Jen pun berangkat sekolah. Jen pun berkata kepada ibunya, "Ibu, Jen berangkat sekolah dulu ya." Ibu pun membalas, "Iya Jen, nanti kunci disimpan di bawah karpet ya, soalnya ibu mau kerja di rumah sebelah, beres-beres rumah." Jen pun membalas, "Iya Bu." Dan Jen pun berangkat sekolah. Dan saat dalam perjalanan ke sekolah, Jen pun bermimpi bahwa kedua orang tuanya gak bisa terus-terusan kerja keluar rumah, harus senang pada masa tuanya. Dan waktu pun berlalu, sampailah Jen di sekolah dan dia pun belajar seperti biasa. Dan saat tiba waktunya pulang, ia pun pulang ke rumah. Dan benar saja, ibu dan ayahnya belum pulang. Dan Jen pun ambil kunci di bawah karpet, langsung masuk ke rumah,
Jen pun melihat beberapa peluang bisnis ABCD. Dan Jen pun berkata dalam hati, suatu saat nanti aku harus bisa mengangkat derajat orang tua aku. Setahun pun berlalu dan Jen pun melakukan 3 tahun pun berlalu, dan Jen pun melakukan kelulusan di sekolahnya. Setelah beres kelulusan, Jen pun berkata kepada kedua orang tuanya, Jen, ya Bu, semoga Jen bisa cari kerja supaya bisa bantu ayah dan ibu. Nah, kedua orang tua pun itu pun mengangguk. Dan ayah berkata, iya Nak, semoga kamu jadi orang yang sukses ya, dan kerjaan yang baik, dan dapat kerjaan yang baik. Jen, iya ya. Dan mereka pun pulang dengan bangga bahwa Jen telah lulus sekolah. Namun saat dalam perjalanan pulang, sang ayah tiba-tiba sakit dan memegang perutnya. Ayah pun berkata, ada apa ini? Ini sakit sekali. Ada apa ini? Ibu pun berkata, ayah, kenapa ayah? Jen pun sama. Ya, kenapa ya? Jen pun lirik kiri kanan, dan akhirnya dapat becak langsung bawa ke dokter. Dan akhirnya sampai ke dokter, Jen pun langsung panggil dokter. Jen pun berkata, dok, tolong periksa saya dok. Dokter pun menjawab, ya dek, ayo bawa sini, baringkan. Dan sang ayah pun dibaringkan dan diperiksa oleh sang dokter. Dan sang dokter berkata, saya gak menemukan ini sakit apa ya, aneh juga, coba dibawa ke rumah sakit, tapi ini ada obat pereda nyeri, minum saja dulu obat itu. Ibu pun menjawab, ya dok, makasih dok. Dan akhirnya semua pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ayah langsung diturunkan menuju kasur supaya istirahat. Tak lama berselang, si ayah pun berteriak, oh sakit apa ini? Gerak-gerik di perutku, apa ini? Sang ibu dan Jen pun datang. Ibu pun berkata, kenapa ya? Astagfirullahaladzim, kenapa perut ayah, kenapa bisa gerak-gerak gitu? Apa itu di dalam? Dalam keadaan panik, si ibu pun lari keluar dari dan sambil menangis lari ke rumah Pak Ustadz. Dan ibu pun berkata sambil berteriak, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Pak Ustadz pun datang dan menjawab, ibu tenang, ada apa? Ibu pun menjawab, suami saya Pak Ustadz, dalam perutnya ada yang gerak-gerak. Pak Ustadz, ada apa itu Bu ya? Ayo kita lihat. Ustadz dan ibu pun berangkat menuju ke rumah. Melihat sang ayah, dan setiba di sana, apa yang terjadi? Sang ayah telah muntah-muntah darah. Si ibu pun panik dan Jen pun cuma bisa nangis. Apa yang harus dilakukan? Bingung. Ibu pun berkata, ayah, kenapa? Ustaz menjawab, Bu, tenang Bu, ambil air cepat. Si ibu pun sambil gemetar mengambil air dan diberikan ke Pak Ustaz. Dan ibu pun berkata, ini Pak Ustaz, ini. Pak Ustaz pun jawab, oke. Bacaan Al-Quran pun dilantunkan. Namun apa yang terjadi? Si ayah pun berdiri dengan tegak, sambil berkata,
kamu gak akan bisa menyembuhkanku. Akan kubuat mati orang ini. Wow. Dan Ustadz pun langsung menyiramkan air hasil doa, dan sang ayah pun langsung tergeletak. Bluk. Sang ibu dan ayah menangis. Ayah. Ibu pun berkata, ayah, kenapa ayah? Jadi gini ayah. Jen, ayah. Dan Jen pun berkata, ayah, sadar ayah. Dan si Ustadz pun berkata, biarkan ayahmu istirahat dulu. Setelah sadar, kasih air doa ini. Jen pun membalas, ya Pak Ustadz, terima kasih. Setelah beberapa saat, Ustadz pun pergi dan berpesan, bila ada apa-apa langsung panggil saya. Ibu pun membalas, iya Pak Ustadz, terima kasih. Ustadz pun membalas, iya sama-sama. Setelah beberapa jam, sang ayah membuka mata. Namun apa yang terjadi? Sang ayah tak bisa bergerak, pandangannya kosong. Ibu pun berkata, ayah, bangun ayah. Ayo makan dulu. Sang ayah pun tidak menjawab pertanyaan si budak. Ibu pun panik. Ibu pun berkata, ayah, ini ibu ayah. Dan ibu pun memanggil Jen dan berkata, Jen, panggil Pak Ustadz. Ayo, ayah gak mau bicara. Jen pun berbalas, iya bu, Jen panggilkan. Dan Jen pun berlari ke rumah Pak Ustadz. Dengan ngos-ngosan karena berlari, akhirnya sampai ke rumah Pak Ustadz. Jen pun berkata, assalamualaikum Pak Ustadz. Panggil Jen sambil ketuk pintu. Pak Ustadz, waalaikumsalam. Ya bentar. Selang lama keluarlah Pak Ustadz. Pak Ustadz pun tidak membalas. Jen, ada apa Jen? Dia pun membalas, itu Pak Ustadz, ayah saya gak mau bicara. Tatapan ayah saya kosong. Ayo Pak Ustadz, lihat Ustadz. Pak Ustadz pun berkata, oh iya. Pak Ustadz pun pergi dengan Jen menuju rumah Jen. Setiba di rumah Jen, Pak Ustadz pun langsung masuk rumah. Dan Pak Ustadz pun kaget lihat sang ayah Jen. Pak Ustadz pun berkata, astagfirullahaladzim, Pak, sadar Pak. Namun sang ayah tetap dengan tatapan kosongnya dan tak mendengarkan. Dan Pak Ustadz pun langsung melantunkan ayat suci Al-Quran, dan sang ayah pun langsung bereaksi. Apa reaksinya? Tunggu kelanjutannya. Tamat. Belum tamat, ada kelanjutannya. Terima kasih.